Shalom Kenisa. Selamat pagi semuanya. Waduh gak berasa ya, kita udah hari Minggu lagi ya. Mudah-mudahan semuanya gak pada lupa hari ya. Yang penting kita semua tetap ada di sini, siap menikmati ibadah kita pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman dari Vicky. Silakan Vicky. Seperti biasa, setelah ibadah kita akan ada ibadah KCC, Kenisa Children Church jam 12.30 yang akan dimulai dengan PW bersama melalui YouTube. Lalu habis itu langsung pindah ke Zoom dengan kakak-kakak KCC yang akan mengajar di KCC. Lalu untuk teens juga akan ada RT yang akan melalui Zoom jam 12.30 juga. So untuk teens dan yang KCC jangan lupa join sessionnya. Dan jangan lupa untuk kita semua tetap terhubung di komsel-komsel masing-masing. Dan list komselnya ada di sini bisa dilihat. So make sure kita semua selalu terconnected dan saling menguatkan satu sama lain dan share hope. Share hope. So Vic, sebelum kita mulai sekali lagi kita benar-benar persiapkan hati kita. Dimanapun itu kita berada, mau di kamar, mau di ruang TV, kita benar-benar siap karena Tuhan sudah hadir bersama dengan kita dan Dia akan mengubahkan hidup kita lewat kebaktian pagi hari ini. Maka dari itu, selamat beribadah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Yesus. Speak to me when the silence stills my voice. You understand me
You understand me. Come to me in the valley of unknowns. You understand me. You understand me. You understand me, God. You understand me. So I throw all my cares before you. My doubts and fears don't tear you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creation. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were. Yeah, you're bigger than I thought you were. Jesus, I believe, but help my unbelief. You understand me. You understand me. Help me reach the faith that's underneath. You understand me. You understand me. You understand me, God. Oh, you understand me. So I throw all my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creations. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were. And fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creation. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were.
my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me, through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Shalom, Jemaat Kenisa, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, saya percaya bahwa hari demi hari yang kita lewati sudah menjadi suatu kebiasaan ya. Kita mengadakan PSBB, kurang lebih kita mengadakan visual fellowship, visual church hampir 12 minggu sepertinya ya. Wow, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu mengalami hal-hal yang ajaib dan dahsyat bersama dengan Tuhan. Kita gak nyangka ya bahwa sampai saat ini ternyata kita mengalami hal yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saya mau bersaksi mengenai kehidupan saya. Waktu bulan Desember seperti biasa saya mengakhiri tahun lalu saya mendapat satu ayat. Ayat itu sebenarnya ada di Sefanya, saya gak usah membacakannya tapi saya akan memberikan ringkasannya aja. Jadi ayat ini menjadi suatu nubuatan lah buat saya untuk apa yang terjadi di tahun 2020. Sefanya 3 ayat 17 sampai 20. Nanti Bapak Ibu baca sendiri tetapi saya mau meringkaskan pesan pengharapan daripada ayat ini. Jadi di dalam ayat itu dikatakan bahwa kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami pembaharuan dalam kasih-Nya. Kita akan mengangkat semua malapetaka daripada hidup kita. Lalu kita akan melepaskan semua penindasan-penindasan di dalam hidup kita. Bahkan apapun kemaluan, apapun kerugian yang kita dapati tiba-tiba akan menjadi kepujian dan kenamaan. Wow, ayat itu dahsyat banget gitu. Karena saya dapatnya tuh benar-benar di akhir tahun 2019. Dan itu benar-benar saya nubuatkan untuk saya dan seisi rumah saya. Semakin hari saya perkatakan ayat itu di Sefanya 3 ayat 17 dan 20. Dan saya sangat yakin itu yang Tuhan janjikan untuk saya dan seluruh keluarga saya. Saat berjalan di akhir tahun baru seminggu ayat itu terus saya perkatakan ada kemenangan, ada pembaharuan, ada pelepasan. Bahkan yang pincang dia bilang gitu. Yang pincang itu akan yang porak-poranda akan kembali dipersatukan. Banyak janjinya luar biasa. Tiba-tiba baru pertengahan 2 minggu Januari. Wow. Janji-janji daripada ayat itu sepertinya membelok ya. Kok yang saya alami adalah hal-hal yang kurang enak. Berita yang sangat mengecewakan. Berita yang sangat mengagetkan. Terus berita yang saya pikir, begini ya? Jadi keadaan demi keadaan dari Januari yang saya lihat itu sebagai gunung-gunung yang sangat besar di dalam hidup saya. Bahkan berakhir dengan munculnya COVID. Maksudnya pergumulannya juga belum selesai, tiba-tiba diakhiri dengan satu keadaan yang saya percaya baik saya maupun Bapak Ibu tidak pernah memikirkan sebelumnya. Waktu saya dengar COVID itu di Desember saya pikir itu hanya masalah Wuhan aja, masalah Cina gitu. Saya nggak menyangka ini menjadi dampak untuk kita, untuk seluruh dunia dan merubah semua kehidupan kita. Jadi begitu Maret tiba-tiba berlanjur lagi dengan masalah COVID di mana mungkin kita mengalami hal yang sama. Para bisnismen, pekerjaan-pekerjaan mungkin slow down. Atau orang-orang yang di kantor dirumahkan. Semua penghasilan-penghasilan dikurangkan. Pada dasarnya semua adalah hal-hal yang mengagetkan. Lalu saya benar-benar kayak mana nih Tuhan? Sefanya 3 ini ayat yang dibilang akan ada kemenangan, akan ada pembaharuan, akan ada pemulihan. Where is it gitu. Terus akhirnya
saya seperti di lagu yang Bigger Than I Thought gitu. Ini terjadi di diri saya bernegosiasi dengan Tuhan. Saya bernegosiasi dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Katanya waktu Desember janji ini iya dan amin. Tapi kok dari Januari pertama perjalanan hidup saya itu sepertinya ini benar-benar perjalanan hidup saya yang saya alami sepertinya at the lowest. Saya belum pernah ngalamin lembah kekelaman yang seperti ini. Karena semuanya at the same time tuh kayak menjadi satu gitu. Saya bilang Tuhan katanya kemenangan, katanya pemulihan, katanya many things. Semua mengenai hal yang baik gitu. Katanya diperbaharui, katanya dipersatukan, tidak ada keretakan, tidak ada kepincangan. Tapi kok justru kayaknya jauh gitu dari gambaran janji Tuhan. Lalu at the end, sampai detik ini saya mau bersaksi kepada Bapak Ibu. Sampai detik ini, apapun keadaannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan justru karena keadaan ini, saya mengalami hal-hal yang ajaib dan dahsyat yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Bagaimana Tuhan membela saya. Bagaimana Tuhan meluputkan saya. Bagaimana Dia menolong selalu tepat pada waktunya. Bagaimana Dia mencukupkan di dalam setiap kekurangan keluarga saya. It's so amazing banget. Jadi akhirnya saya pikir begini, kita harus percaya Bapak Ibu. Bahwa Tuhan itu gak pernah salah kok. Tuhan itu gak pernah salah. Sometimes ya dalam kehidupan kita ngerti kok. Kita ngerti banget bahwa seperti waktu saya baca ayat di akhir tahun yang Sefanya itu adalah rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Itu adalah kemenangan, itu adalah pengharapan, itu adalah pemulihan. Semua yang baik. Tetapi permasalahannya adalah perjalanan kita dengan Tuhan. Kita tahu destinationnya ke situ. Kita tahu gambarannya. Kita tahu masterpiece-nya adalah semua yang baik. Tetapi untuk menuju ke situnya itu sometimes kita atur-atur Tuhan. Benar gak? Untuk menuju ke situ kita atur-atur Tuhan. Seperti waktu saya bilang, waktu saya baca ada kemenangan, ada pembaharuan, diangkat dari malapetaka. Tapi saya bilang kalau ada kemenangan saya gak mau ngelewatin perang. Lah gimana? Betul gak? Kalau dibilang ada pembaharuan, ada keselamatan, tetapi saya gak mau ngalamin keporak-porandaan atau kehancuran. Nah gimana gitu? Jadi itu tiba-tiba hal yang membuat saya lebih kagum lagi sama Tuhan. Bahwa janji Dia tuh gak pernah gagal kok. The destination is still the same. Kendaraannya, bungkusnya, caranya itu sometimes berbeda dengan apa yang kita mau. Karena manusia, kembali lagi saya mau mengingatkan, manusia tuh senang banget dengan permukaan. Manusia tuh senang banget dengan bungkusan yang indah. Jadi kalau tiba-tiba kita mau kemenangan, kita harus melihat semua bungkusannya indah. Bisnis berjalan baik, anak-anak berhasil, keluarga yang luar biasa. No. Tuhan selalu suka dengan proses. Kita manusia suka dengan permukaan yang indah dan sesuatu yang pintas. Tetapi seperti Ayub katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang mengerti hidup kita. Dia memurnikan kita seperti emas. This is the process. Makanya saya baru sadar, wow, kenapa saya mengalami kesengsaraan, kenapa saya mengalami begini, hal-hal yang gak enak. Ternyata inilah proses untuk memurnikan, proses untuk mengokohkan, bahkan untuk kita menjadi buah yang matang dan yang penuh. Saya kasih satu ilustrasi ya. Jadi ada suatu cerita begini, ada seorang anak seperti biasa, dia anak seorang yang sangat berada. Waktu dia graduate, menyelesaikan sekolahnya, bapaknya bilang, oke nak, yuk kita jalan-jalan, kita cari hadiah mobil. Biasa ya, kalau anak selesai sekolah, berhasil dibelikan mobil. Jalan terus cari dia. Setelah dia mencari mobil itu, oke, yang ini. Anaknya setuju, bapaknya setuju. Anaknya so excited, senang banget. Ini dia hadiahnya nih. Pasti ini. Di hari graduation, setelah graduation tiba-tiba dia menanti-nantikan bapaknya memberikan hadiah satu bungkus yang sangat kecil.
Dia kaget gitu ya. Karena dia pikir, wow jangan-jangan bungkusnya hadiah dikasih pita di mobil gitu kan. Atau tiba-tiba kunci aja. Begitu dia buka hadiah itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu Alkitab. Dia kecewa banget. Kok begini sih bungkusannya gitu kan? Kok kayak gini sih, kan saya sangka sebuah mobil mewah yang Bapak saya udah janjikan dengan saya. Akhirnya karena dia kecewa, dia lari dari rumah itu. Dia lari kepada bapaknya, dia meninggalkan bapaknya, dia begitu kecewa. Setahun, 2 tahun dalam perjalanan hidupnya dia mendengar bapaknya meninggal. Lalu dia datang ke rumah itu. Begitu dia datang ke rumah itu, dia duduk lagi di kamarnya. Dia temukan hadiah itu, sebuah Alkitab. Lalu dia buka Alkitab itu. Waktu dia buka, apa yang dia temukan Bapak Ibu? Dia menemukan cek seharga mobil itu. Anak itu menangis dan menyesali. Betapa, aduh aku tuh benar-benar hanya ngelihat bungkusannya ya. Betapa aku tuh dungu banget. Satu hal, dia kehilangan masa-masa perjalanan yang indah bersama dengan bapaknya. Bahkan sekarang mungkin hadiah mobil itu sudah tidak mempunyai nilai yang luar biasa lagi. He miss the point. Dia kehilangan arti daripada kehidupan itu. Terkadang kita seperti itu Bapak Ibu. Kita tahu kita punya hadiah yang indah banget sama Tuhan Yesus. Seperti saya bilang, kemenangan, menjadi kepala bukan ekor, masa depan yang penuh dengan harapan. Kita tahu itu. Tetapi bungkusannya itu kita mau sesuai dengan bungkusan kita. Jadi kalau tiba-tiba ngalamin bungkusannya sepertinya gak enak, don't worry. Don't worry, jangan kita lari keluar, jangan kita meninggalkan Bapak. Stay there. Bungkusannya aja, tetapi sebenarnya hadiahnya itu tetap indah. Amin. Karena memang manusia suka banget sama hadiah bungkusan yang kelihatan. So, kadang gambaran kita berbeda dengan gambaran Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya kalau kita diciptakan serupa dan segambar. Bahwa we are the masterpiece. Kita adalah lukisan-lukisan yang begitu indah. Gak ada satupun dari kita semua yang dilukiskan Tuhan akan menjadikan lukisan yang jelek. Tidak. We are the masterpiece. Gambarannya itu pasti indah. Tetapi untuk menuju ke sana, bagaimana Tuhan melukiskannya, itu adalah cara Dia. Jadi biarlah akhirnya kita selalu di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita tuh selalu punya gambaran yang sama dengan gambaran yang Tuhan telah tetapkan untuk kita. Caranya bagaimana? Posisi kita harus benar. Kita harus benar berdiri bersama dengan Tuhan. Hal yang pertama adalah we have to stand right with God. Berlaku benar dengan Tuhan. Dan ini hal yang saya mau tekankan. Kita harus benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi. Baru gambaran kita akan sama dengan gambaran yang sudah Dia tetapkan. Saat kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan memberikan kita kepenuhan. Tuhan akan memberikan kita kecukupan dan kekompletan. Completeness, dibilang juga di situ bahwa kita akan benar-benar complete. Kita akan benar-benar content, bahkan kita akan benar-benar wholeness. Saat itulah kita akan tetap melihat hadiah itu tetap indah. Sekalipun bungkusnya gak enak. Sekalipun perjalanannya seperti yang saya alami, itu gak enak. Tetapi saya tetap percaya bahwa hidup saya adalah karya yang begitu indah untuk Tuhan. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu. Jadi hal yang terpenting seperti dalam topik ini adalah sound mind, ketertiban pikiran. Satu hal yang terpenting adalah bagaimana kita berdiri dengan Tuhan. How we love God right. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa?
Seperti ayatnya di tema bulan ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kalau dalam bahasa isi Bible-nya namanya ketertiban itu adalah rule ourselves properly. Ya, jadi penting banget yang diambil keadaannya pertama itu adalah ketakutan. Kenapa dia tekankan ketakutan? Hanya ketakutan yang membuat kita tidak bisa berdisiplin dengan cara pikiran kita. Karena kenapa? Saat kita ketakutan itu adalah keadaan di mana we are absent the love of God. Benar tidak? Perfect love cast out fear. 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih Allah. Jadi sekarang perlu kita renungkan, kita tarik ayatnya. Sound mind, pemikiran yang tertib. Pemikiran yang dipimpin oleh Roh Kudus hanya bisa kita dapati dengan cara apa? Dengan cara kita melimpah di dalam kasih Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memahami panjang, lebar, tinggi dalamnya kasih Tuhan. Posisi ini harus benar dulu. Apa yang kita kasihi di dunia ini sekarang? Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu di rumah. Apakah engkau mengasihi dunia atau engkau mengasihi Bapa? Amin. Firman Tuhannya ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Jadi saya mau memperkatakan 3 hal penting. Mengapa pikiran kita itu bisa disiplin? Hal yang pertama adalah kita harus memilih. Kita harus memilih. Dalam ayatnya yang ke-15 dibilang bahwa mengasihi dunia dan mengasihi Bapa tidak bisa disatukan. Kalau di dalam Easy Bible-nya incompatible. Jadi tidak ada tuh yang namanya hati yang mendua. Aku mengasihi Tuhan tapi aku mengasihi dunia juga. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 8 disebutkan begini. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Wow. Pernah gak ngalamin begitu? Begitu kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi saat kita tidak bisa tenang hidup kita. Kita mulai gelisah. Kita mulai takut. Kita mulai goyah. Itu karena kenapa? Karena kita punya hati yang mendua. Kita mengasihi dunia dan kita mengasihi Bapa. Dan itu dibilang tidak bisa. Jadi hal memilih itu sangat penting. Hal memilih sangat penting. Let's we check kembali lagi seperti khotbah saya yang lalu. Kita itu melekat kemana? Apa? We love God more? Atau we love God dengan hal-hal di dunia ini? Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh melihat hal dunia. Tetapi satu hal yang perlu diingatkan lagi bahwa motivasinya harus benar. Motivasinya harus benar. Apabila kita tertarik dengan hal-hal dunia, misalkan material atau kesuksesan, apapun yang ada di dunia yang Tuhan sediakan ini, motivasinya harus benar. Seperti firman Tuhan katakan, lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Contohnya, misalkan aduh saya pengen banget ya supaya saya menjadi orang yang berhasil. Tetapi check your motivation. Apakah motivasi itu untuk menyombongkan diri? Ini loh saya hebat. Ini loh saya tuh punya begini-begini talenta. Atau at the end tiba-tiba muncul motivasinya. Kalau saya berhasil, berkat ini akan memperkatakan bahwa Tuhan saya besar. Kalau saya berhasil, I will expand the kingdom of God. Kalau saya berhasil, semua keberhasilan saya akan menjadi cerita Yesus, bukan cerita saya. Itu yang dinamakan bahwa
kita harus ngerti dulu motivasinya. Apapun keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu selalu motivasinya is aku. Focus on the self-center. Ya, jadi saat kita punya motivasi di diri kita, timbullah self-pride, kebanggaan, egoisme, kesombongan, itu dia. Dan itu akan membuahkan ketakutan. Ya enggak? Itu akan membuahkan ketakutan. Jadi begitu kita benar-benar motivasinya mengenai diri kita, kita mulai mengidentifikasikan diri kita sesuai dengan gambaran kita. Bukan gambaran apa yang Tuhan sudah buat. Gambaran the masterpiece yang begitu indah itu. Gambaran kita begitu we started. Begitu kita mulai lihat dengan gambaran kita. Muncullah identifikasi, muncullah pikiran-pikiran manusia. Kamu gagal, kamu disakitin, kamu tidak mampu. All speak lies sehingga at the end apa? Not enough, kurang. And then kita terlalu akhirnya fokus pada diri kita dan kita started to comparing with other people. Muncul lagi kesombongan, muncul lagi keiri hatian, muncul lagi kedengkian. This is yang dimaksudkan motivasi keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. But kalau satu motivasi kita adalah benar, adalah mengenai keinginan Tuhan, adalah mengasihi Tuhan, adalah gambaran Yesus. Yesus is enough karena dia sempurna. Kita tidak akan merasa kurang, percaya. Dia yang menyelamatkan, dia yang memampukan, dia yang mengindahkan, dia yang mencukupkan, dia yang memahkotai kita. And at the end kita akan mengatakan Yesus is enough. Seperti Yesus katakan waktu itu, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini dia kecukupan. Percaya Bapak Ibu. Begitu kita come to Him, begitu kita selalu lihat gambarannya itu adalah gambaran Kristus, kita gak bakal lapar. Bahkan when we believe, saat kita percaya, kita gak bakal haus. Karena mengasihi itu related kepada hal percaya. Betul gak? Saat kita mengasihi Tuhan, itu harus dimulai dari we trust Him. Betul gak? Seperti hubungan suami istri, kita trust Him dulu dong. Susah kalau hubungan suami istri itu gak percaya. Salah-salah aja terus. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita percaya, kita andalkan dia. Nah, yuk kita cek. Are we orang-orang yang sekarang mengandalkan hal-hal lain daripada mengandalkan keperkasaan Tuhan? Karena ketakutan itu adalah muncul saat kita tidak percaya. Benar gak? Begitu juga dalam hubungan. Kita mulai takut. Saat kita tidak percaya dengan suami kita. Atau kita tidak percaya dengan pasangan kita. Atau kita tidak percaya dengan anak-anak kita. Iya enggak? Jadi biarkanlah akhirnya it started to trust. Iman Kristus itu penting banget. Dalam proses kita untuk mengasihi Tuhan. Munculnya dari mana? Iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Again, it's the relationship. Bagaimana kita bisa membilang bahwa kita itu mengasihi Tuhan, tiba-tiba kita sering takut? Tidak, karena takut is the absence of love. Jadi hal yang paling penting seperti Daud bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, janjimu yang kupuji. Lalu dia katakan lagi, aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Jadi begitu dia mulai takut, dia kembalikan imannya kepada Tuhan. Sehingga apa? Saat aku takut, aku percaya. Udah takut hilang. Dan love and trust itu selalu berhubungan. Bagaimana kita percaya dengan Tuhan? Kita harus punya hubungan. Kita harus bergaul dengan intim. Kita harus mengenal dia lebih lagi. Amin. Amin. Nah, saat kita mengasihi Tuhan, saya tertarik banget dengan gaya hidupnya Daud ya. Daud love God so much. Tetapi ini, Daud itu tidak pernah berhenti untuk memulai semua dengan keperkasaan Tuhan, kebesaran Tuhan.
Di ayatnya di Mazmur 19 ayat 2 sampai 3, ayat ini sebenarnya sering banget kita dengarkan. Tetapi saya suka banget dengan easy translationnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Coba saya bacakan isi translationnya ya. This is so good. The heaven show us how great God is. The sky above show his good work. Each day speak about God until the next day continue the story. Every night tells us how great God is. Ini gaya hidup Daud. Ini dia roh ketertiban soul mind-nya Daud. Each day speak about God. Every night saat dia mengakhiri hari tells us how great God is. Wow. Ini cara Daud benar-benar melewati hari-harinya walaupun sekali-kali bungkusnya nggak enak. Walaupun sekali-kali dia jatuh dalam dosa, dalam hal-hal yang gak berkenan. Tetapi dia selalu bilang bahwa setiap hari saya berbicara kepada Tuhan. Speak about God, maksudnya setiap hari saya selalu ingat kebesarannya, keagungannya. Dan di akhir hari saya mengatakan Tuhan besar. Makanya dia selalu bermazmur, agung dan perkasa pekerjaanmu, keadilanmu selama-lamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib menjadi peringatan bahwa engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Ini dia soul mind. Each day speak about God and every night always tell how God great is. Jangan begitu memulai hari kita speak about apa? Masalah kita, ketakutan kita, hutang kita, pergumulan kita. No. Soul mind adalah mendisiplinkan pikiran di mana pada saat itu benar-benar kita hanya speak about God. Bagaimana kita bisa perkatakan mengenai Tuhan terus, bagaimana kita bisa memperkatakan kebesaran dan keagungannya. Hanya satu, kita memilih untuk mengasihi Tuhan saja. Hal yang kedua adalah penting banget saat kita mengasihi Tuhan, ternyata Tuhan itu menerangi mata hati kita. Saya sering buat ilustrasinya adalah plug in. Waktu listrik mau dinyalakan, dia gak bakal nyala sebelum we plug in. Begitu juga dengan bagaimana we have a soul mind. Bagaimana kita bisa lihat kuasanya, kemuliaannya, keagungannya. Mata hati kita perlu diterangin. Firman Tuhan katakan di Efesus 1 ayat 18-19. Ini ayat favorit saya banget. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang tergantung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi orang yang ditentukan, bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya dengan kekuatan kuasanya. Wow, begitu mata hati kita terang, dikasih glimpse, we can see kaya kemuliaannya, hebat kuasanya. Waktu Elisa sedang mau diserang, bangsa Israel diserang oleh bangsa Aram. Tiba-tiba pelayan abdi Allahnya Elisa tuh panik. Lihat-lihat bangsa Aram itu udah menyerang. Dia bilang gitu kan. Tiba-tiba Elisa cuma bilang begini. Kan dibilang pelayannya ya, nanti baca di 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17. Celaka tuanku, apakah yang akan kuperbuat, katanya gitu. Karena mereka sudah diserang kan. Jawabnya, ini jawab Elisa. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dan pada akhirnya mereka bisa mengalahkan bangsa Aram. Di ayat berikutnya dia juga memerintah agar bangsa Aram dibutakan matanya. Jadi begitu pelayan abdi Allah itu melihat, wow, buka matanya untuk melihat siapa yang menyertai mereka. Begitu mereka melihat ada kuda, ada kereta berapi dan semua, dia punya confidence. Dia tahu dia akan berperang dengan keyakinan. Begitu juga dengan kita. Penting banget kita dibuka mata hati kita. Then we know.
Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? 1.000 rebah, 10.000 rebah, aku tidak akan goyah sebab Allah besertaku. Ternyata kita harus percaya setiap saat kita dikelilingi oleh kuda dan kereta berapi yang berperang untuk kita, yang menyelesaikan untuk kita, yang membela kita dan memenangkan semua. All the battles is belong to the Lord. Jadi hal yang kedua adalah terangi mata hati. Ini terjadi ke anak saya Kenara kemarin. Lucu banget. Jadi dia tuh kayak, she always has a good spirit gitu. Roh Tuhan yang menyala-nyala. Jadi kakak-kakaknya tuh sering bully katanya. Aduh bisa aja, untuk buat saya seneng. Tapi I know that this is from her. Tiba-tiba di suatu saat saya lagi siapin khotbah ini. Tiba-tiba dia bilang gini, "Ma, you know what Ma? My heart is beating." Wow. Wah ini diterangin nih mata hatinya nih, saya pikir. Kenapa sayang? Tadi kan aku baca devotional ya. Katanya, dia tuh sekarang seneng banget every time kita punya mesbah keluarga, dia the one that always share. Kan aku baca devotional ya. Aku dengar tuh cerita mengenai Abraham, dia bilang gitu. Terus tiba-tiba my heart is beating and then I say to the Lord, nothing is impossible for God. Keren gak? Itu dia namanya mata hati diterangin. Begitu dia yakin bahwa betapa hebat kuasa Tuhan, betapa kaya kemuliaannya. Jadi kita harus, untuk kita punya soul mind, mata hati kita perlu diterangin Bapak Ibu. Caranya gimana? Harus melekat sama Tuhan. Harus mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Hal yang terakhir adalah, it's all about the reward. Saat kita punya soul mind, pemikiran yang tertib, kedisiplinan, kita harus tahu, there always a reward. Saat pikiran kita tuh terus aja kita luruskan mengenai pikiran Kristus, mengenai gambaran Dia yang begitu indah untuk hidup kita, mengenai rancangannya yang luar biasa. Tuhan perhitungkan kok Bapak Ibu. Apapun badai yang kita alami sekarang, gak sia-sia. Saya mau memperkatakan, tidak akan sia-sia kalau kita punya keteguhan, dan benar-benar hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa? Firman Tuhan katakan di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi Allah, kamu akan menuruti segala perintahnya. Jadi, obedience is a proof of loving God. Makanya firman Tuhan katakan, apabila engkau mengasihi bukan saja dengan perkataan dan bibir. Engkau mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. The proof of love is obedience. Saat kita punya hubungan, saat hati kita benar-benar bulat, kita memilih, kita hanya mengasihi Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang taat. Kita akan menjadi orang-orang yang stand right with God. Berdiri benar. Seperti dikatakan bahwa saat kita benar-benar bulat mengasihi Tuhan, then we can obey. Tidak akan ada hati yang mendua. Karena dibilang di sini bahwa yang hatinya mendua pikirannya tidak tenang. Kenapa dia gak tenang? Karena dia gak disiplin. Betul gak? Kenapa kita kadang-kadang gak tenang? Karena kita gak disiplin. Mungkin banyak hal-hal, dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan yang we comfort with that. Ya enggak? Atau banyak karakter-karakter kita yang memang kita belum lepaskan. Yang berhubungan dengan self-center. Jadi mengasihi dunia dan mengasihi Tuhan itu kalau dijalankan bersamaan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak tenang dan tidak mempunyai kedisiplinan di dalam pemikiran. Amin. So, saya mau mengingatkan lagi hal yang ketiga bahwa dunia ini sedang lenyap. Hal-hal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu adalah hal-hal yang akan binasa. Firman Tuhan dikatakan di Roma 8 ayat 6, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. So, for sure tidak akan sia-sia karena dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Wow.
Ini janji yang luar biasa Bapak Ibu. Ini janji yang luar biasa. Kita harus memilih. Kita harus memilih. Saat begitu banyak hal-hal sepertinya yang membuat kita khawatir ya sekarang ya. Kekhawatiran, ketakutan, many things lah. Tapi kalau kita punya pemikiran yang begitu disiplin, kita gak perlu takut Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang sudah dilukiskan dengan gambaran yang begitu indah. Dan Tuhan sedang melukiskannya dari satu gambar ke gambar lain. At the end itu selalu gambar yang indah. Sekalipun bungkusannya gak enak. Sekalipun sekarang mungkin Bapak Ibu mengalami pemecatan, mengalami kekurangan dalam keuangan, atau mengalami penganiayaan, penindasan, atau mengalami ketidakadilan. Tetapi percaya deh, seperti Paulus katakan, apa yang kuanggap menjadi kerugian bagiku, asalkan itu untuk mengenal Kristus, lebih mulia daripada segalanya. Wow. Saya mengalami kerugian terakhir-terakhir ini. Tapi at the end Tuhan, ternyata melalui kerugian ini saya mengenal Engkau lebih dari hari-hari sebelumnya. It is okay. Itu lebih mulia daripada segalanya. Karena kita percaya bahwa gambaran yang Tuhan sudah tuliskan untuk kita itu adalah gambaran yang begitu indah. Begitu indah dan kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Dia mengerti pergumulan kita itu bagi dia terlalu kecil. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak ada hutang yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada hubungan yang tidak dapat dipulihkan. Tidak ada gunung-gunung yang tidak dapat dipindahkan. Jadi apalagi jangan takut. Kepadamu ku percaya, janjimu yang kupuji. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yuk, mari kita semua melalui masa yang sulit ini. Melalui all the turbulence. Saya percaya masing-masing punya baju, masing-masing yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin dalam hubungan, mungkin dalam penyakit, mungkin dalam kekurangan, banyak. Tetapi jangan takut, hadiahnya tetap sama kok. Masa depan yang penuh dengan harapan, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. We can stick, kita akan bisa tetap melihat itu sebagai gambaran Kristus. Saat kita mengasihi dia, hanya dia saja. Tidak ada hal-hal lain. Jangan campur-campur. Kita harus memilih. To love him, then mata hati kita akan diterangin. Wow, kita akan melihat betapa hebat Tuhan kita. Betapa besar dia, betapa dia sanggup, betapa mulianya. Apapun itu yang terjadi. At the end, we have the eternal reward. Gak sia-sia Bapak Ibu. Tidak sia-sia bahwa apapun Tuhan, apapun pencobaan, apapun penderitaan kita sekarang ini untuk mengerjakan kekekalan kok. Untuk mengerjakan mahkota kemuliaan kok. Dan at the end kita cuma bilang gini, wow ternyata untuk mengalami kemenangan ada hal-hal yang memang Tuhan mau murnikan kita lagi. Dan saya mau memperkatakan jangan kehilangan sukacita. Enjoy the journey with God. Sehingga at the end aku merasakan bahagia. Seperti anggaplah suatu kebahagiaan apabila engkau mengalami pencobaan. Bungkusnya gak enak tetapi hadiahnya tetap sama. Saya percaya bahwa kita semua jemaat Kenisa akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan ajaib. Lihat terus Yesus, dia Allah yang perkasa, ajaib. Kasih setianya tak berkesudahan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. You are wonderful, you are beautiful, you are awesome Lord.
Biarkanlah Tuhan hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Untuk menjadi orang-orang yang memilih hanya mengasihi Engkau saja. Memilih hanya mengasihi Engkau saja. Karena benar Tuhan, saat kami penuh di dalam kasih-Mu Tuhan, kami tidak akan takut Tuhan. Kami tidak akan takut. Kami akan benar-benar puas. Kami akan benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang penuh. Kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji. Kuatkan dan teguhkan jemaat-Mu Tuhan. Apapun Tuhan kesesakan mereka saat ini, aku percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang besar. Engkau sanggup, Engkau sanggup. Bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini selalu menjadi kekuatan kami dan kami mau melakukannya. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya? Luar biasa. Tuhan kita begitu baik, sangat baik. Bapak Ibu, saat ini kita diberikan kesempatan lagi Tuhan untuk memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan di GBI Kenisa. Bapak Ibu silakan transfer ke rekening GBI Kenisa di Maybank di bawah ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, masih ada kesempatan untuk membawa korban syukur kami, untuk membawa ungkapan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terimalah Tuhan, karena kami membawa ungkapan syukur ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya mereka diberikan kekuatan Tuhan, diberikan kesabaran Tuhan. Dan Tuhan mau jamah mereka satu persatu Tuhan. Dan kami juga berdoa saudara-saudara kami yang belum dapat pekerjaan juga Tuhan mau berkati mereka Tuhan. Tuhan bukakan jalan Tuhan bagi mereka-mereka yang memerlukan Tuhan. Baik itu pekerjaan studi mereka Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat marifat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Republik Indonesia Tuhan. Tuhan berkati negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Berkati mulai daripada Jokowi, presiden kami Tuhan, sampai yang terbawah Tuhan. Tuhan berikan mereka roh yang takut akan Tuhan dan terus memperhatikan rakyat-rakyatnya Tuhan. Dan Tuhan saat ini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga berikan mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan, hikmat, marifat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita pada pagi hari ini. Biarlah kasih dari Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biarlah roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biarlah kesetiaan, ketaatan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita sehingga mengisi hati, pikiran kita. Biarlah berkat dari Allah, Anak dan Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus turun memberkati kita semua. Angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama katakan, amin. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Amen. Amen.
Demikian ibadah minggu ini. Wow, setiap minggu walaupun online semakin menguatkan kita. Semakin ya. dahsyat. Dahsyat, amin. Bagi jemaat yang kelewatan informasi mengenai persembahan atau komsel atau kegiatan-kegiatan kita lainnya, setelah ini akan ada beberapa tampilan mengenai informasi tersebut. So, sebelum kita tutup, tetap kita mau ingetin untuk stay safe, stay connected, kembali lagi, saling menguatkan, saling mendoakan. Tetap jaga jarak, PSBB. Yap. Happy Sunday.